Oke, teman-teman Andro Sudiarto, kita ini ke rumah makan di sini, rumah makan Padang. Nih orang yang punya masih muda, tapi cabangnya 3 ya. Nah, kita main ke situ, kita mau lihat, mau ngulik bagaimana usahanya dia di masa pandemi. Ketepatan beliau itu adalah langganan saya telur. Jadi kita mau lihat, kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu teman-teman apakah rumah makan menjanjikan atau tidak. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus, like, comment, subscribe, share. Makasih ya. Mas apa namanya? Mas Eko. Mas Eko. Mas Eko sering beli nasi Padang sini nggak? Sering. Kenapa sering beli di sini? Ah, biar lihat dulu. Kenapa sering beli di sini? Ya enak. Enak satu. Kamu jangan bohong. Enak satu atau dan murahnya? Murah. Murah kan? Tulisannya di bawah 10.000. Nasi Padang di Sirojudin. Ini Seroja 1. Jadi induknya di sini. Saya sengaja pilih menunya sambal hijau ya. Kalau rumah makan Padang itu nggak lupa sambal hijau. Sambal hijau. Nah, ada kuah rendangnya. Nah, kalau orang Jawa bilang ini daun pohong. Saya sengaja beli kantong kol. Kantong kol pakai kuahnya. Rasanya campur cabai, mantap cuy, ampun. Mantap. Oke, teman-teman Andro Sudiarto, hari ini kita ketemu sama nih sahabat nih. Sahabat kita kenal sampai berapa lama ya? 1 tahun. Setahun ya, kita udah kenal setahun. Jadi kita ngobrol sini, ngulik. Ketepatan beliau punya rumah makan itu Sirojudin, di Jalan Sirojudin, yang sini Seroja. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat, bisa jadi motivasi teman-teman. Nah. Oh iya, perkenalkan, nama saya Sigit. Saya masih belajar nih usaha kecil-kecilan. Jualan rumah makan Padang di Banyumanik sama di Tembalang. Pokoknya teman-teman jangan lupa like, subscribe channelnya Andro Sudiarto sama Berkat Telur TV. Sampai hafal saya. Mas, kamu asli ada ini nggak? Ada orang Padangnya nggak dirimu? Ada keturunan Padangnya nggak? Nggak ada tuh. Nggak ada ya? Ya itu. Ya, dulu jadi kepikiran buka usaha ini gimana? Dulu om saya itu ada yang kerja ikut orang Padang. Oke. Terus dia buka usaha beberapa, buka sendiri, berdiri sendiri rumah makan Padang. Langsung jadi ini ya? Terus ya teman-teman saudara banyak yang ikut ya. Akhirnya ikut juga belajar di sana. Berapa lama kau belajar sama Om? Untuk kerja 1 tahun. Terus kita join kerjasama 6 tahun kayaknya. 6 tahun, tapi masih join juga sampai sekarang? Enggak sih, dari 2016 kemarin udah berdiri sendiri masing-masing. Oh, okay. Jadi kau beranikan diri pertama kali buka ini tahun berapa nih? 2016. Dari 3 cabangmu berarti ini duluan ya? Ini pertama ya? Ini pertama. Bukanya sudah nikah? Sudah. Sudah nikah. Udah ini ya si keponakan anak-anak udah ada juga waktu itu. Udah ada. Okay. Berapa modal pertama? Modal pertama itu dulu untuk sewa tempat sekitar 15-an ya. 15 juta? Iya, 15 juta. Terus sama alat-alatnya mungkin ya 30 lah. 30. Ketemu tempat ini memang sudah lama di apa namanya? Diancar-ancar dilihat atau gimana gitu nggak? Ini dulu pertama kali Om sama kakak sepupunya ada yang buka di sini dulu awalnya. Oh. Terus nggak diterusin, saya coba lah. Diterusin ini. Apa itu? Ya, terima kasih. Apa buat apa itu? Dia tuh suka ngasih hadiah buat ayahnya. Ngasih sukacita, ngasih lelahmu jadi lelahku juga. Enggak, kalau anak cewek memang kayak gitu, anak cewek. Anak cewek itu kan dekat sama ini. Sama apa namanya?
sama bapaknya. Pada saat kau mau teruskan itu punya kakak sepupu itu, kau tanya nggak sama dia, kenapa ini nggak diterusin dia? Apa dia sakit? Apa memang nggak rame? Ya karena waktu itu kurang rame juga sih. Kurang rame ya. Ya, saya ambil resiko aja. Kan biasanya beda pengelola, beda rezekinya ya mungkin ya. Jadi pertama kali buka keluar dari Om ke sini langsung. Ya. Langsung buka ini ya. Iya, cuman dagangannya masih ngambil dulu. Pertama kita nggak langsung berdiri masak gitu nggak. Oh. Yang sini. Jadi dirimu ngambil masakannya ya, dari matangannya dari sana. Berarti ngambilnya gimana hitungannya itu kalau matangan? Misal kalau ngambil ayam goreng, kau ngambil hitungannya berapa ekor atau kilo? Ekor. Kita perpotong. Oh, perpotong. Iya. Jadi hitungannya perpotong. Kita ngambil untung sendiri. Nanti nasi sama minuman juga dari sini. Awalnya gitu. Oh, berarti yang kau sediakan itu minuman aja ya sama ini sama nasi ya? Iya. Nasi dimasak sendiri di sini gitu ya? Masak sendiri. Sayur dan ubinya semua segala macam dari dia. Berarti masih ingat nggak berapa kau ngambil sama dia semua waktu pada saat memulai itu? Setiap paginya itu ngambilnya berapa? Misal berapa item gitu? Iya, berapa item dan habisnya berapa? Misal gini, aku ngambil itu minimal semua itu sepaket, ada ayam goreng, ada telur, ada lele goreng, ada sayurnya, ada rendangnya ya kurang lebih 3 juta, 4 juta gitu. Waktu itu masih sedikit. Sedikit ya? Ya karena itu tadi. Itu kan kalau nggak habis ditukar, diretur ke sana. Oh, masih boleh? Iya, sana kan 24 jam. Oh, jadi artinya resikomu sedikit lah, terbantu ya. Setiap hari buka ya aja tetap dapat untung kalau mau buka aja. Cuman ya itu karena nggak ada resikonya, ya ada resikonya tapi kecil. Kan semangatnya jadi kurang. Iya. Kurang, misalkan capek istirahat, pulang dulu. Bagaimana kalau udah beli sendiri kan mau nggak mau nih harus habis karena duit kita udah dalam bentuk barang ya. Iya. Kalau enggak barangnya juga busuk gitu ya. Jadi pertama kali kamu merintis, ini berarti udah berapa tahun nih? Tahun berapa buka? Kalau ini dari pas kerjasama itu ya 2011 ya. 2011, berarti 2011 sampai sekarang udah 9 tahun ya? Iya. Ya kan 9 tahun ya? 9 tahun. Pertama kali membuka ini waktu kamu memberanikan diri ke sini tuh tantangan yang paling berat itu apa? Paling besar tantangannya? Pas pertama kali buka, ya jelas kalau jualan mesti nyari pelanggan. Iya. Nyari pelanggannya itu agak, ya saya berpikirnya gini, kalau saya kasih harga murah, saya kasih makanan terbaik yang saya bisa, terus harga kompetitif, masakannya insya Allah enak, masa sih nggak ada yang mau datang gitu ya? Nggak kembali lagi gitu. Karena menurut saya itu kan kayak Chinese food, makanan Chinese, makanan Jepang kan nggak mesti orang Cina, orang Jepang yang masak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kamu omset berapa sih satu hari? Ini satu outlet sekitar 3 juta. 3 juta kotor ya, omset ya 3 juta. Berarti ada 3. Kalau yang sana itu kan apanya mahasiswa gitu ya? Iya. Mahasiswa. Kalau yang di Seroja 2 itu Seroja 3. Seroja 3 itu berapa itu omsetnya? Itu karena dia kan masih baru. Terus bukanya juga masih corona. Ya masih sedikit lah, 1 jutaan. Itu ketepatan saya ikut itu acara pembukaannya. Pas pembukaan. Iya, pembukaan acara syukurannya diundang sama Mas Sigit. Kita di acara itu. Nah, kalau yang Sirojudin sebetulnya pas kalau normal sebelum corona juga bagus sih, nggak kalah sama sih. Berarti kalau omset anggaplah gabungan bertiga, karena kan memang saling menopang ya. Berapa? Ya gabungan ya dapat 6 jutaan. 6 jutaan ya, dapat 6 jutaan. Nah, yang jadi pertanyaanku, itu murah ya di sana? Ya, murah. Kalau yang di Seroja 3 nggak ada iklan serbu atau segala macam gitu ini ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Dulu dia paketnya awalnya bayar setengah harga. Kita kasih 1 minggu bayar setengah harga. Terus habis itu kita kasih 2 minggu lagi gratis minum. Apapun makanannya, minumnya gratis itu. Itu 2 minggu. Habis itu sekarang masih normal. Kalau mahasiswa udah berangkat nanti kita kasih promo lagi yang misalnya. Oh, pada saat dikasih harga tadi setengah harga, itu signifikan nggak? Apa kenaikan daripada orang makan, pesan gitu naik? Iya. Naik ya? Itu pas pertama buka, belum jam makan siang, baru jam 11-an udah habis. Masih setengah harga. Itulah, di Indonesia
Penghargaan cepat ya. Jadi apa ya? Nggak tahu dari mana juga kurang tahu. Saya cuma kasih pelang iklan pas seminggu sebelum promo dimulai, sebelum pembukaan itu kan tak kasih papan iklan itu di depan. Bayar setengah harga. Iya, Tanggal iya. sekian sampai sekian waktu itu. Itu udah Iya. tahu sendiri itu. Karena gini mungkin, jadi saya termasuk orang yang ini juga, termasuk orang yang nggak begitu apa ya mungkin gaptek ya. Ya sampai sekarang pun saya GoFood, Gojek, GoSend itu nggak ada. Di HP saya nggak ada. Jadi tapi kalau teman-teman yang sering pakai itu dia paham kapan promo, kapan booming ini, booming itu gitu. Iya. Jadi artinya kan karena itu pasaran mahasiswa, Iya. dia paham. Mungkin ditulis sekecil apapun dia udah tahu kalau paket diskon itu dia tahu ya. Iya, Nah, cepat menyebar. begitu setengah harga habis sebelum jam 11 habis ya. Cuci gudang gitu ya. Iya. nah, hargamu kan murah tuh. Tadi kalau saya lihat rata-rata 10.000. Untungnya berapa sih? Nggak rugi. Kalau dihitung per item memang sedikit sekali, tapi kalau global dalam satu hari, misalkan nih kita hitung ikan lele 1 kilo 22.000, isi 6 biji katakanlah. Nah, Itu kan sedikit sekali. Paling kita jual harga 7.000. nah. Udah sama sayur sama sambelnya. Heeh. Kalau sama nasi 9.000. Itu marginnya memang paling berapa ribu? Tipis 1.000. bener ya, tipis bener ya. Iya. Tapi kalau satu hari kita gabung sama ayam, sama rendang, sama kikil dalam satu hari itu, apa dari lele 1 ekor itu sehari kita habis 15 atau 20 kilo. Bener. Akhirnya juga lumayan sih. Iya. Jadi ide itu datangnya dari mana? Itu Ide sampai yang bisa. kalau yang di kampus itu memang awalnya adik saya yang kecil kan masih kuliah. Dia sering cerita tentang masalahnya itu, masalah kalau untuk biaya kuliah sama untuk biaya makannya kan memang besar biaya untuk hidupnya di sana karena dia ngekos kan. Iya. Akhirnya saya punya keinginan seperti itu. Mungkin kita memberi, kita membantu orang nggak mesti harus ngasih nih. Dengan kasih harga murah aja. Udah mungkin membantu niat ya, saya udah bantu ya. Tidak harus secara personal kita ngasih nominal duit, Iya. nggak gitu ya. Jadi Kita kasih gratis tiap hari kan enggak, lama-lama kita nggak bisa ngasih malah. Kalau kasih murah kan kita masih bisa jalan sama-sama. Iya, Kita iya, bertahun-tahun iya. masih bisa memberi murah, dia juga bisa. iya ini unik ya. Uniknya pesannya tadi bagaimana cara berbagi. Berbagi itu kan tidak harus serta-merta dalam bentuk kamu nampak nominal duit. Iya. Dengan kamu memberi harga seperti itu aja sebenarnya sudah bentuk kamu membantu orang Iya. banyak supaya bisa makan segala macam ya. Ya, Nah rata-rata kalau yang makan misal kayak di Sirojudin mahasiswa, di dekat Seroja 3 mahasiswa. Iya. Kalau di sini? kalau yang ini kebanyakan pekerja, Oh pekerja. supir-supir. Tapi harga tetap sama bangunan. ya? Maksudnya harganya sama mahasiswa nggak ada bedaan, tetap harga pokoknya paket paling murah gitu ya? Iya, kita kasih paling murah. Sini sama Seroja 3 sama. Sama Seroja 3. Nah, rumah Padang kan ada lagi banyak tuh rumah Padang murah meriah ya. Pernah ini nggak? Pernah coba barang di situ nggak? Misal beli sebungkus di situ berapa sama beli bungkus di sini pernah cari tahu gitu nggak? Enggak sih saya. Nggak ada ya? Saya kan penjual lugu lah. Saya nggak terlalu banyak trik. Saya jual apa adanya. Ini saya beli segini, kalau saya jual segini saya udah bisa jalan lah. Oh, jadi patokan kita adalah harga pokok kita aja ya. Jadi Iya. misalnya harga pokok itu aku beli bahan pokoknya sudah matang kan dari masa, aku hitung-hitung formulanya ya. Aku ikut ngikutnya harga aku belanja udah gitu aja gitu ya. Tidak harus yang memaksakan diri lihat sana murah, banting harga jadi murah gitu ya. Nah ini kan nggak gampang nih bangunnya, nggak gampang ya untuk merintisnya segala macam karena kita juga nggak tahu. Nah kira-kira Mas Sigit, saya minta kasih apa tips-tipsnya bagaimana sih melewatin pada saat membangun usaha baru, kan nggak gampang itu. Nah saya minta Mas Sigit ngasih tipsnya sama teman-teman Landur Sudiarto bagaimana pada saat memulai usaha dan di zaman pandemi gini kira-kira apa yang harus dilakukan supaya usaha itu berhasil? Oh, iya. Monggo. Kalau menurut saya sih yang dibutuhkan kalau untuk usaha jelas konsistensi. Yang penting buka terus, yang penting ada terus. Jadi laku nggak laku, Iya. jangan orang sampai kecewa ini tutup Iya, gitu ya. jangan. Oke. Nanti kan lama-lama dia nyari sendiri. Itu konsisten itu yang penting yang menurut saya itu. Kalau kita nunggu mulai, nggak mulai-mulai. Waktu yang tepat untuk memulai ya mulai aja gitu. Ayo mulai aja dulu. Mata hidupnya itu tak.
Sering saya ambil itu. Mulai aja, yang penting mulai. Nggak usah banyak berpikiran. Kalau saya prinsipnya saya jualan lugu aja, nggak terlalu banyak trik lah. Iya, benar-benar. Misalkan yang laku apa kita simpen dulu apa gimana? Enggak, saya nggak trik. Monggo silakan, ini saya punya barang ini. Iya. Karena terlalu banyak gimmick, banyak trik, kita jadi bingung sendiri nanti ya. Karena bukan itu filosofi hidup kita tadi ya. Filosofi hidupnya tadi kan, ya kasih dengan harga segitu aku masih bisa dapet. Ya buktinya bisa buka 3 cabang ya. Teman-teman, jadi kalau mau makan rumah makan Padang ini, karena dia IG-nya belum ada ini, letaknya di jalan apa? Karangrejo Raya. Jalan Karangrejo Raya. Atau Google Search ada. Nah, atau Google Search ada. Atau teman-teman DM Lander Sudiarto, nanti nomor kontaknya saya kasih nomor kontak beliau. Jadi teman-teman bisa WA, bisa pesan. Jadi ngeladenin jumlah banyak, cateringan, dan sambil makan ada juga jus. Ada jus. Jadi teman-teman enak di sini. Hermina, teman-teman dari jalan tol deket. Kalau lagi berkunjung ke rumah sakit Hermina Banyumanik, ada saudara, teman-teman bingung cari makan, bisa datang ke sini. Teman-teman lagi belanja di Superindo Karangrejo ya, teman-teman bisa makan di sini. Tempatnya oke, dan sukses terus. Oke, Mas Sigit. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman sudah tahu. Sampai di sini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kita juga bisa memberikan informasi yang baik pada teman-teman mungkin yang ingin memulai usaha atau yang ingin menambah usaha. Bye.